Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mineral dalam makanan pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengampu Dr. Andes Tasfiri FKAR MSI dengan kelompok 4 sebagai pemateri, dengan anggota Ika Diva Agustin dengan NPM 2013023004, Alvina Miranda dengan NPM 2013023016, Elizabeth Erlia Nadia Putri dengan NPM 2013023042, ada Ayu Febrina dengan NPM 2013023062 dan Rosania dengan NPM 2013023066. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas topik yang pertama, pengertian jenis dan sifat mineral dalam makanan. 2. Fungsi, manfaat, dan kebutuhan mineral bagi tubuh. 3. Bahan makanan yang mengandung mineral. 4. Dampak, kelebihan, dan kekurangan mineral dalam tubuh. Dan 5. Metode analisis kimia mineral dalam bahan makanan. Baik, materi yang pertama, pengertian, jenis, dan sifat mineral dalam makanan. Pada pengertian, mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Keseimbangan ion-ion mineral di dalam cairan tubuh diperlukan untuk pengaturan kegiatan enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, membantu transfer ikatan-ikatan penting melalui membran sel, dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan. Mineral digolongkan ke dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Sedangkan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg sehari. Mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki fungsi khasnya masing-masing, seperti kalsium yang berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi. Natrium berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan juga kalsium yang berfungsi untuk memperlancar peredaran darah. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat di dalam makanan nabati. Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan menumpuknya di dalam jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani mempunyai biologi lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Makanan hewani mengandung lebih sedikit bahan pengikat mineral daripada makanan nabati. Klasifikasi mineral. Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi mineral organik. Mineral organik adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita, yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan atau vitamin tambahan. Lalu mineral anorganik. Mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya, timbal hitam atau Pb, iron oxide atau besi teroksidasi, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lain. Menurut bentuknya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro, contohnya ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan kalium. Dan mineral mikro, contohnya besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan fluor. Selanjutnya, jenis-jenis mineral dalam makanan.
Yang pertama, mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari, yang termasuk mineral makro antara lain natrium. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. 35-40% terdapat dalam kerangka tubuh. Cairan saluran cerna sama seperti cairan empedu dan pankreas mengandung banyak natrium. Sumber utama natrium adalah garam dapur atau NaCl. Sumber natrium yang lain berupa monosodium glutamat atau MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Makanan yang belum diolah, sayur, dan buah mengandung sedikit natrium. Sumber lainnya seperti susu, daging, telur, ikan, mentega, dan makanan laut lainnya. Produk pangan atau di dalam tubuh, natrium biasanya berada dalam bentuk garam seperti natrium klorida atau NaCl. Di dalam molekul ini, natrium berada dalam bentuk ion sebagai Na. Diperkirakan hampir 100 gram dari ion natrium atau ekivalen dengan 250 gram NaCl terkandung di dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua, klorida. Klor merupakan anion utama cairan ekstraselular. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Klor terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Beberapa sayuran dan buah juga mengandung klor. Lalu yang ketiga, kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama adalah makanan segar atau mentah, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis, atau kebanyakan menggunakan obat pencuci perut. Lalu yang keempat, kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi. Di dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler, kalsium berperan penting dalam mengatur fungsi sel, seperti untuk transmisi saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, dan menjaga permeabilitas membran sel. Kalsium mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan. Sumber kalsium terutama pada susu dan hasilnya seperti keju. Ikan dimakan dengan tulang termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang baik. Lalu ada udang, kerang, kepiting, kacang-kacangan, dan hasil olahannya daun singkong, daun lamtoro. Kemudian yang kelima, sulfur. Sulfur belerang terutama terdapat berbagai konstituen asam amino sistein, sistein, dan metionin. Unsur ini terdapat pada semua protein, terutama pada keratin kulit dan rambut, dan pada insulin hormon yang mengontrol metabolisme karbohidrat. Sulfur juga terdapat dalam karbohidrat heparin, suatu antikoagulen yang terdapat dalam hati. Vitamin yang mengandung belerang adalah tiamin dan biotin. Ditinjau dari banyaknya senyawa yang mengandung unsur belerang, dapatlah dikatakan bahwa belerang terdapat pada makanan yang mengandung banyak protein. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin tiamin dan biotin, serta asam amino metionin dan sistein. Rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk jembatan disulfida yang berperan dalam menstabilkan molekul protein.
Lalu ada magnesium. Magnesium terdapat dalam tulang, jaringan lemak seperti otot dan hati, serta cairan ekstraseluler. Magnesium merupakan aktivator enzim peptidase dan enzim lain yang kerjanya memecah dan memindahkan gugus fosfat. Magnesium sulfat atau garam Inggris dalam dosis besar kurang lebih 30 gram sering digunakan sebagai obat pencuci perut. MgSO4 tersebut akan meningkatkan tekanan osmotik sehingga menarik air ke dalam usus kecil, akibatnya lebih mudah buang air besar. Kekurangan magnesium akan menyebabkan hipomagnesema dengan gejala denyut jantung tidak teratur, insomnia, lemah otot, kejang kaki, serta telapak kaki dan tangan gemetar. Sumber utama magnesium adalah sayur hijau, serealia tumbuk, biji-bijian dan kacang-kacangan, daging, susu, dan hasilnya serta coklat merupakan sumber magnesium yang baik. Selanjutnya, mineral mikro. Meskipun banyak mineral yang terlibat dalam reaksi biologi dan proses fisiologi, berbagai penelitian hanya dilakukan pada mineral yang terdapat dalam jumlah yang dapat diukur. Mineral mikro atau trace element atau minor element merupakan istilah yang digunakan bagi sisa mineral yang secara tetap terdapat dalam istilah biologi. Pada mineral mikro terdapat besi. Pada kandungan besi dan badan sangat kecil yaitu 35 mg atau kg berat badan wanita atau 50 kg berat badan pria. Besi dalam badan sebagian terletak dalam sel-sel darah merah sebagai hem, suatu pigmen yang mengandung inti sebuah atom besi. Dalam sebuah molekul hemoglobin terdapat 4 heme. Sel darah merah mempunyai masa hidup yang terbatas, yaitu hanya 120 hari. Di dalam tubuh terdapat sebanyak 20.000 miliar sel darah merah. Jangka waktu hidup tersebut memberi gambaran bahwa sel-sel darah merah dirusak dan diproduksi dengan kecepatan 115 juta butir per menit. Besi juga terdapat dalam sel otot-otot, khususnya dalam mioglobin. Berbeda dengan hemoglobin, mioglobin terdiri dari satu pigmen heme untuk setiap protein. Lalu ada iodium. Jumlah iodium dalam tubuh orang dewasa diperkirakan antara 9 sampai 10 mg. 2/3 dari jumlah tersebut terkumpul pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar hormon yang terdapat pada dasar leher dan mempunyai berat 20 sampai 25 gram. Terdiri dari dua bagian masing-masing terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Kedua bagian tersebut dihubungkan oleh sebuah instubus yang melintang di depan trakea. Lalu ada mangan. Mangan merupakan kofaktor beberapa enzim penting sebagai contoh dalam proses sintesis kolesterol dari asetil-CoA. Diperlukan enzim yang mengandung mangan yaitu enzim mevalonat kinase. Dalam pencernaan protein dalam satu enzim peptidase memerlukan ion mangan atau ion kobalt sebagai kofaktor. Mangan sangat mudah diserap ke dalam tubuh dan dalam darah mangan berikatan dengan sebuah molekul protein. Mangan dibuang melalui feses bersama-sama hasil empedu. Sejauh ini, kebutuhan akan mangan belum ditentukan, tetapi dari beberapa hasil penelitian keseimbangan diketahui bahwa wanita dapat menahan 40 dolar magnesium yang masuk atau sebanyak 1,54 mg sehari, dan laki-laki dapat menahan 47% atau 3,34 mg. Sumber mangan yang baik adalah teh kering, instan kopi, sambal pecel nenes, kalengan, serta roti dari gandum. Lalu ada tembaga.
Tembaga berperan khususnya dalam beberapa kegiatan enzim pernapasan sebagai kofaktor bagi enzim tirosin dan stoksom oksidase. Sumber makanan yang mengandung tembaga diantaranya adalah susu dan sereal. Terdapat juga dalam hati, tiram, daging, dan kacang-kacangan. Lalu ada zinc. Sumber makanan yang mengandung seng terdapat dalam daging, telur, hati, unggas, dan ikan. Di dalam pankreas, seng digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang pada waktu makan dikeluarkan ke dalam saluran cerna. Seng dikeluarkan tubuh terutama melalui feses. Di samping itu, seng dikeluarkan melalui urin, keringat, sel dinding usus, cairan haid, dan mani. Defisiensi seng menyebabkan pertumbuhan terhambat, gangguan kematangan seksual, gangguan fungsi pencernaan karena gangguan fungsi pankreas, dan perusakan saluran cerna. Kemudian ada kobalt. Kobalt merupakan bagian dari molekul vitamin B12. Zinc, seng merupakan komponen penting dari berbagai enzim. Sebagai kofaktor zinc dapat meningkatkan keaktifan enzim lainnya. Kekurangan zinc dapat mengakibatkan kekerdilan, alat seks tidak berkembang, hati dan ginjal membengkak, terjadi gejala anemia. Kemudian materi sifat mineral dalam makanan. Pada sifat mineral dalam makanan ada kelarutan mineral. Mineral harus mempunyai sifat daya larut dalam air agar mudah dimanfaatkan oleh tubuh atau dapat tersedia dan mudah bereaksi. Kelarutan mineral ada ion bebas dan kompleks dan terikat. Pada ion bebas, daya larut baik dalam air atau afinitas rendah hampir pada semua ligan, memudahkan transportasi dan pemanfaatannya. Contohnya, elemen golongan 1A dan 8A, seperti Na positif, K positif, Cl negatif. Kompleks dan terikat atau kelarutan bervariasi dalam garam anorganik. Contohnya, besi klorida larut dalam air, sedangkan besi hidroksida mengendap. Ion besi yang terikat dengan sitrat akan mudah larut. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi, manfaat, dan kebutuhan mineral bagi tubuh. Yang pertama adalah fungsi dan manfaat mineral bagi tubuh. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh yang berbeda. Nah, beberapa contoh kegunaannya itu adalah membantu pembentukan gigi dan tulang, kemudian memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal, hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Meskipun fungsi dari mineral bagi tubuh itu benar-benar krusial, tingkat kebutuhannya itu beragam. Nah, ada mineral yang dibutuhkan dalam takaran lebih banyak. Nah, biasanya itu dikenal dengan makro mineral. Sedangkan kebutuhan yang lebih kecil itu disebut dengan mikro mineral. Nah, di sini yang pertama adalah mineral makro. Di mana pada mineral makro itu yang pertama ada natrium, kalium, klor. Adapun fungsi natrium bagi tubuh adalah menjaga keseimbangan dan distribusi cairan agar tetap normal, kemudian menjaga keseimbangan asam basa atau pH. Kemudian untuk fungsi dari klor itu untuk menjaga keasaman lambung dan membantu proses pencernaan. Kemudian untuk kalium itu berfungsi untuk mengaktifasi enzim dalam penggunaan asam amino untuk pembentukan protein baru. Selanjutnya yang B yaitu kalsium. Adapun fungsi dari kalsium yang pertama adalah membangun tulang dan pipi. Kemudian yang kedua mengatur proses tubuh dalam darah dan jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi dari fosfor bagi tubuh. Yang pertama adalah pembentukan nukleoprotein. Nukleoprotein itu menyusun bahan-bahan nukleus dari sel-sel dan sitoplasma yang berfungsi dalam pembelahan sel, reproduksi,
dan pemindahan ciri-ciri yang turun-temurun. Kemudian yang kedua itu berperan dalam senyawa pada waktu metabolisme dan membentuk ATP, ADP atau senyawa kaya energi. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara pH, yang keempat mengatur keseimbangan asam basa, yang keempat menyimpan dan mengirim energi dan sintesis nukleotida. Selanjutnya, mengatur pelepasan energi selama pembakaran atau oksidasi karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi penyerapan dan transportasi zat gizi. Selanjutnya, untuk fungsi dari sulfur, yang pertama adalah mengaktifasi enzim tertentu, kemudian yang kedua adalah mengkonversi karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Kemudian yang ketiga adalah mengatur gula darah atau unsur dari insulin. Kemudian yang keempat mengatur pembekuan darah, dan yang kelima adalah pembentukan asam empedu untuk pencernaan dan absorpsi lemak. Selanjutnya adalah fungsi mineral mikro. Yang pertama ada besi. Adapun fungsi dari besi, yang pertama adalah pembawa O2 dan CO2. Yang kedua pembekuan darah. Yang ketiga katalis reaksi beta karoten menjadi vitamin A. Kemudian yang keempat sintesis purin atau bagian integral asam nukleat, RNA dan DNA. Yang kelima yaitu detoksifikasi racun di hati. Selanjutnya penghilang lipid dari darah, kemudian sintesis kolagen dan pembentukan hemoglobin, protein yang bertugas mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua adalah seng. Adapun fungsi dari seng, yang pertama adalah unsur vital untuk sintesis DNA dan RNA. Kemudian yang kedua adalah pembentukan jaringan mata. Yang ketiga, pembentukan sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, pembentukan janin dan sistem saraf pusat. Yang kelima adalah membantu dalam aktivitas fungsi kekebalan tubuh. Yang keenam, membantu peran hormon insulin di pankreas. Yang ketujuh yaitu membantu metabolisme karbohidrat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu yodium. Adapun fungsi dari yodium yang pertama adalah diperlukan untuk pengaturan suhu tubuh, sintesis protein dan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan syaraf, sistem saraf serta fungsi dari neuromuskular. Kemudian yang ketiga yaitu dengan hormon-hormon tiroid, yodium berfungsi dalam laju pelepasan energi selama metabolisme, laju penggunaan oksigen oleh sel, pertumbuhan, dan pembentukan panas tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat mineral dalam tubuh secara keseluruhan. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan asam dan tubuh. Kemudian yang kedua, katalis reaksi-reaksi biologis. Yang ketiga, komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting. Yang keempat, menjaga keseimbangan air dan transmisi impuls syaraf. Kemudian yang kelima yaitu mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, pada kebutuhan mineral ini bagi tubuh dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Adapun kebutuhan mineral bagi tubuh secara makro yaitu diperlukan dalam jumlah lebih dari sama dengan 100 mg per hari. Hal ini disebabkan karena makro mineral sangat penting bagi tubuh, di mana tubuh membutuhkan 100 mg kalsium setiap hari dan 1200 mg saat usia 50 tahun ke atas. Wanita membutuhkan 0,025 mg kromium dalam sehari, sedangkan untuk pria membutuhkan 0,035 mg. Kemudian wanita itu membutuhkan 310 mg magnesium dan untuk pria membutuhkan 400 mg per hari. Sedangkan untuk mikro itu diperlukan oleh tubuh kurang dari 100 mg per hari, dan untuk menyusun tubuh diperlukan kurang dari 0,01% dari berat badan total, di mana pria membutuhkan 11 mg seng, sementara wanita hanya perlu 8 mg per hari. Pria membutuhkan 8 mg zat besi setiap harinya,
Sedangkan untuk wanita membutuhkan zat besi lebih banyak sekitar 18 mg per hari. Tubuh membutuhkan sekitar 0,055 magnesium miligram selenium setiap hari. Baik, topik yang selanjutnya yaitu bahan makanan yang mengandung mineral. Menurut Al-Matsir, pemenuhan kebutuhan mineral pada manusia dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi bahan pangan baik yang berasal dari tumbuhan, yaitu mineral nabati, maupun hewan, yaitu mineral hewani. Nah, adapun bahan makanan yang mengandung mineral yang dapat ditemukan di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah alpukat. Nah, alpukat ini adalah buah yang kaya akan lemak sehat, serat, vitamin, dan juga mineral. Nah, di dalamnya juga terdapat magnesium, potasium, mangan, dan juga copper. Lalu yang kedua yaitu berries. Berries adalah buah-buahan yang kaya dengan antioksidan seperti blueberry, blackberry, strawberry, dan raspberry. Nah, ini juga merupakan sumber mineral yang penting. Di dalamnya ini terdapat potasium, magnesium, dan juga mangan. Asupan mangan sangat penting untuk metabolisme energi, mengelola fungsi sistem saraf, serta kekebalan tubuh. Lebih jauh lagi, kandungan mineral dalam buah-buahan berwarna merah dan biru itu sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Nah, kemudian ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti biji-bijian dikenal dengan kaya akan mineral seperti magnesium, zinc, mangan, dan juga copper. Lalu yang kedua, hewan laut bercangkang. Hewan laut bercangkang seperti kerang dan tiram merupakan sumber mineral terkonsentrasi seperti zinc, copper, dan zat besi. Mengonsumsi 6 tiram yang berukuran sedang itu bisa memenuhi 30% kebutuhan selenium serta 22% kebutuhan zat besi harian. Kemudian ada ikan sarden. Ikan sarden ini juga kaya akan vitamin dan mineral. Nah, dalam 106 gram sarden telah memenuhi 27% kalsium harian seseorang. Selain itu, sarden juga merupakan sumber asam lemak omega 3 yang mencegah proses peradangan dalam tubuh. Nah, kemudian ada kubis-kubisan. Kubis-kubisan ini seperti contohnya kembang kol, brokoli, toge, kale, kubis, dan lainnya. Itu mengandung mineral penting seperti sulfur. Nah, peran sulfur itu sendiri bagi tubuh kita yaitu krusial untuk memproduksi DNA. Lalu ada memproduksi detoksifikasi, meningkatkan fungsi sel, serta antioksidan. Nah, tidak hanya sulfur, kubis-kubisan juga merupakan sumber mineral penting lain yaitu seperti magnesium, potasium, mangan, dan kalsium. Lalu ada telur. Telur ini selain harganya terjangkau dan mudah diolah, telur juga disebut sebagai sumber multivitamin alami sebab di dalamnya kaya akan nutrisi dan mineral penting, yaitu seperti zat besi, zinc, lalu ada juga vitamin, lemak sehat, antioksidan, serta protein. Lalu kemudian ada kokoa. Nah, kokoa ini diolah menjadi contohnya dark coklat. Di dalamnya terdapat mineral seperti magnesium dan copper. Magnesium ini penting untuk sumber energi, lalu dapat mengendalikan tekanan darah dan gula darah, serta memaksimalkan fungsi saraf. Sementara itu untuk copper, ini diperlukan untuk penyerapan zat besi, pembentukan sel darah merah, serta memastikan pertumbuhan agar optimal. Kemudian ada yogurt dan keju. Nah, yogurt dan keju ini merupakan produk olahan susu. Nah, yang mengandung mineral. Kalsium di dalamnya ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang serta baik bagi sistem saraf dan kesehatan jantung. Di dalamnya juga terdapat
bahan lainnya seperti potasium dan zinc. Kemudian ada sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau contohnya seperti bayam, kale, lalu selada, ya yang biasa kita temukan di menu sehari-hari. Ini di dalamnya terdapat mineral penting seperti magnesium, potasium, kalsium, zat besi, mangan, dan juga tembaga. Kemudian ada buah-buahan tropis. Nah, buah-buahan tropis ini contohnya yaitu mulai dari pisang, mangga, nanas, jambu, hingga buah nangka. Tidak hanya kaya akan antioksidan dan serat, buah-buahan tersebut juga mengandung mineral seperti potasium, mangan, magnesium, dan copper. Kemudian yang terakhir yaitu garam beriodin. Kalium iodida yang terdapat pada garam yang beriodin atau minyak ikan itu berfungsi untuk membentuk hormon trioksin. Nah, hormon trioksin ini berperan menghambat proses fosforilasi oksidatif, sehingga pembentukan adesonin trifosfat atau ATP berkurang dan lebih banyak dihasilkan panas, serta tiroksin juga mempengaruhi sintesis protein. Selanjutnya yaitu dampak kelebihan dan kekurangan mineral dalam tubuh. Yang pertama yaitu kelebihan mineral dalam tubuh. Yang pertama, jika kelebihan kalsium dapat membuat detak jantung tidak beraturan atau berdebar-debar, tubuh lemas dan lelah, penurunan kesadaran, buang air kecil terus-menerus, sulit buang air besar, tidak nafsu makan, mual dan muntah, bahkan hingga penyakit batu ginjal. Yang kedua, kelebihan natrium dapat menyebabkan tubuh merasa lemas dan lelah, merasa linglung, kejang-kejang, nyeri atau kram otot, dan juga merasa gelisah. Yang ketiga, kelebihan kalium dapat membuat tubuh memiliki refleks yang lambat, jantung berdebar-debar, tubuh lemas dan lelah, gangguan pencernaan, dan juga tidak nafsu makan. Yang keempat yaitu kelebihan zat besi. Kelebihan zat besi ini menyebabkan tubuh mengalami penurunan kesadaran, tidak nafsu makan, pencernaan terganggu, nyeri dan kram otot, dan buang air besar berwarna hitam. Dan yang kelima yaitu kelebihan iodium dapat menyebabkan perut terasa sakit, diare, tidak nafsu makan, jantung berdebar-debar, tubuh dan kaki terasa gemetar. Selanjutnya yaitu kekurangan mineral dalam tubuh. Yang pertama, kekurangan kalsium dapat menyebabkan kuku dan rambut menjadi rapuh dan rontok, mengalami nyeri atau kram otot, gigi menguning, sering mengalami sakit gigi, kram pada perut, peningkatan gejala PMS, mengalami osteoporosis, susah tidur untuk ibu hamil, sakit kepala, sulit konsentrasi dan ingatan lemah, nyeri saat penelan, suara serak, dan menurunnya mood. Yang kedua yaitu kekurangan natrium dapat menyebabkan sakit kepala, mual dan muntah, kulit terlihat kering, tidak nafsu makan, penurunan kesadaran, serta bengkak pada tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu kekurangan kalium. Kekurangan kalium pada tubuh dapat menyebabkan kulit terlihat kering, sembelit berkepanjangan, nyeri atau kram otot, buang air kecil terus-menerus, serta rasa haus yang berlebihan. Yang keempat, kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan rasa sesak nafas, kulit terlihat pucat, tubuh lemas dan lelah, menurunnya mood, kuku dan rambut menjadi rapuh dan rontok, tubuh dan kaki terasa gemetar, mudah mengantuk dan berkunang-kunang, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kekurangan iodium. Kekurangan iodium ini dapat mengalami pembengkakan pada leher atau gondok, tubuh lemas dan lelah, pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu bagi ibu hamil, tidak tahan terhadap udara dingin, suara serak, kulit terlihat kering, serta bengkak di sekitar mata. Baik, yang selanjutnya adalah metode analisis kimia mineral dalam bahan makanan. Jadi sebelumnya, abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan. Kadar abu suatu bahan erat kaitannya dengan kandungan mineral pada bahan tersebut. Analisis mineral dapat dilakukan dengan melakukan penentuan mineral total dengan menggunakan kadar abu dan dengan melakukan penentuan masing-masing komponen mineral dengan spektrofotometri serapan atom atau SSA.
Berikut ini merupakan beberapa metode analisa kimia mineral dalam bahan makanan. Yang pertama, yaitu ada analisa kandungan mineral total atau kadar abu. Untuk analisis kandungan abu mineral dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan cara basah. Yang pertama, yaitu cara kering. Metode ini digunakan untuk penetapan kadar abu atau mineral total dalam makanan secara gravimetri sampai diperoleh bobot konstan atau bobot yang diperoleh dari 2 kali penimbangan dengan selisih kurang atau sama dengan 0,5 mg per sampel. Prinsipnya, abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan penimbangan sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Yang kedua yaitu cara basah. Penentuan kadar abu juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara melarutkan sampel ke dalam cairan yang ditambahkan oksidator. Setelah itu, baru dilakukan pembakaran sampel. Nah, keuntungan menggunakan cara basah ini adalah suhu pembakaran yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Dengan prinsip, bahan organik dimusnahkan dan dioksidasi dengan bantuan campuran asam pengoksidasi kuat yang dididihkan bersama-sama dalam labu keceldal. Reaksi yang digunakan asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam perklorat, atau hidrogen peroksida 30%. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, analisa mineral dengan spektroskopi serapan atom atau SSA. SSA digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam dalam jumlah kecil dan sangat kecil. Cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu cuplikan dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam cuplikan tersebut. Kurva baku dalam SSA dibuat dengan memasukkan sejumlah tertentu konsentrasi larutan dalam sistem dan selanjutnya diukur absorbansinya. Dengan prinsip, setelah bahan organik dalam sampel dimusnahkan melalui pengabuan kering atau pengabuan basah, sisa atom dilarutkan dalam asam encer. Logam yang diatomisasi dalam nyala akan menyerap energi tertentu yang diemisikan oleh lampu katoda. Jumlah energi terserap oleh logam sebanding dengan konsentrasi mineral dalam sampel. Logam-logam tertentu seperti Na, K, dan Ca dapat ditetapkan dengan pengukuran emisi yang terjadi setelah logam tersebut tereksitasi dalam nyala. Baik, yang terakhir adalah beberapa metode analisa mineral lainnya. Yang pertama adalah metode volumetri. Yang pertama ada titrasi EDTA kompleksometri. Prinsipnya menggunakan asam karboksilik yang mengandung amina tersier untuk membentuk kompleks yang stabil dengan ion metal. Cara ini cocok diaplikasikan untuk mengukur kesadahan air dan mineral dalam buah dan sayur. Yang kedua yaitu titrasi presipitasi menggunakan Ag. Salah satu produk dari reaksi titrasi adalah presipitat yang tidak larut. Masalah yang mungkin terjadi adalah memerlukan waktu yang lama untuk presipitasi yang lengkap. Dua metode untuk analisa Cl atau garam. Yang pertama itu ada metode Mohr, yang kedua ada metode Volhard. Baik, yang ketiga yaitu titrasi reduksi dan oksidasi menggunakan KMnO4. Banyak prosedur analisis didasarkan pada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah penambahan elektron oleh atom atau molekul, sedangkan oksidasi adalah pengurangan elektron dari atom atau molekul. Elektron tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Dalam reaksi kimia biasa, maka setiap reaksi oksidasi selalu disertai dengan reaksi reduksi. Selanjutnya adalah metode gravimetri. Gravimetri adalah analisis kuantitatif dengan cara melakukan pemisahan atau penimbangan dua zat yang berbeda. Prinsip kerjanya mengubah bentuk komponen-komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut. Dengan catatan, komponen yang dianalisis adalah endapan dalam larutan yang merupakan hasil reaksi reagen dengan mineral. Endapan dipisahkan dari larutan dengan cara filtrasi, pembilasan, pengeringan, kemudian dilakukan penimbangan. Selanjutnya, jumlah mineral dalam sampel ditentukan berdasarkan rumus kimia endapan yang berbeda-beda untuk setiap mineral yang dianalisis. Lalu, metode gravimetri hanya dapat dilakukan pada sampel pangan yang mengandung mineral yang dianalisis dalam jumlah yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, metode ini tidak dapat dilakukan untuk menganalisis trace elemen.
Contohnya adalah analisa kalsium. Baik, yang terakhir adalah metode kolorimetri. Prinsip dalam metode ini adalah reaksi perubahan warna reagen ketika bereaksi dengan mineral tertentu dalam larutan yang dapat diukur berdasarkan absorbansi larutan pada panjang gelombang tertentu menggunakan spektrofotometer. Lalu, Van Dat sering digunakan sebagai reagen dalam metode ini karena dapat berubah warna saat bereaksi dengan mineral. Dan yang terakhir, fosfor dapat dianalisa dengan penambahan Van Dat molybdate akan bereaksi membentuk warna kuning oranye yang dapat dianalisa dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer.